udara panas, kepala panas, hati panas. Maka dari itu, berdoalah sebelum keluar rumah. Sebab apa sini? Sebab di jalan banyak setan yang menggodamu untuk bertindak berlebihan. Sok-sokan, sok jagoan, sok kuasa dan sok-sok lainnya. Maka dari itu bersabarlah. Masih di Ngobrol Pintar Kompas TV, kita bahas soal arogansi di jalan raya yang baru-baru ini terjadi dan viral di media sosial. Masih bersama Bang Azas Tigor Nenggolan, pengamat transportasi. Bang, kita bahas soal plat RF, bla bla bla, karena banyak ya, ada RFS, RFH, RFD. Kebetulan yang kemarin RFA yang akhirnya viral di media sosial karena melakukan kekerasan. Nah, pertanyaan kita adalah sebenarnya plat RF apapun itu akhirnya DS atau H, itu gimana sih sifatnya, Bang? Kekhususannya apa sih sebenarnya? Ya, ininya seharusnya kan itu rahasia ya, rahasia dari aparatur pemerintah atau negara untuk menjalankan tugas supaya mereka bisa lancar. Misalnya kalau ada dari kepolisian ingin melakukan penangkapan gitu ya, dia yang tahunya polisi itu gitu loh, ya supaya dia lancar perjalanannya, dia aman begitu loh. Jadi ini sebetulnya sifatnya diberikan kepada aparat pemerintah, aparat pejabat pemerintah atau penegak hukum seperti itu gitu loh. Tidak boleh digunakan untuk masyarakat awam yang biasa di luar kerja-kerja pemerintahan begitu. Termasuk yang pelaku kemarin ya, pelaku kekerasan di jalan raya ini. Setahu saya sih. Tapi nanti kita bisa konfirmasi ke polisi ya. RFH itu setahu saya untuk penegakan hukum. Gitu. Artinya yang berplat RF itu semuanya harus terdata. Iya, harus punya data itu. Gitu. Dengan peruntukannya sendiri-sendiri. Iya, coba kalau kejadian kemarin kan kelihatan tuh kok dari kelompok masyarakat gitu ya, dari ormas gitu loh, atau organisasi kelompok masyarakat kok yang pegang RFA ini gitu, yang menggunakan ini gitu loh. Saya juga bingung, itu kok bisa gitu. Dan kasus ini cuma gak sekali ini kita lihat kan, Bang Azas? Iya, banyak. Nah, cuma memang, makanya saya bilang sejak awal ini perlu strategi menjadi pendidikan publik gitu loh, pada kita semua, kepada polisi, kepada masyarakat, bahwa penggunaan nomor-nomor khusus seperti ini bagian dari kerja-kerja pemerintah, itu pertama. Kedua, dia bukan istilahnya bukan masuk cakupan kendaraan yang prioritas di jalan raya seperti pejabat negara, kendaraan emergensi, seperti itu gitu loh. Jadi dia sama di jalan. Kalaupun nomornya dia khusus, itu yang tahu polisi gitu loh. Kalau ada pendapat yang menyatakan, Bang, bahwa dengan memiliki plat kekhususan inilah yang membuat mereka terpantik arogansinya ketika berada di ruang publik, termasuk di jalan raya, karena kita bicara soal plat nomor kendaraan. Betul, setuju dengan itu, Bang Azas? Setuju, saya sangat manis soalnya, karena kan itu kan mereka tahu nih plat nomor RFH, RFS ya, itu khusus gitu loh. Yang memang dia punya semacam privilege gitu kan, hak istimewa gitu loh. Nah, ini yang memicu penggunanya. Jadi kalau dia nggak bisa mengontrol diri, dia akan jadi arogan di jalan raya. Nah, untuk itu, untuk mencegah itu, pihak kepolisian harusnya pertama memang harus hati-hati mengeluarkan plat nomor ini. Jadi kenapa saya bilang demikian? Karena ya tadi RFA aja kok bukan aparatur pemerintah yang menggunakan. Itu soal. Ya, kedua, kasus-kasus begini harus jelas penegakannya, sudah ada aturannya, jalankan dengan konsisten gitu loh penegakannya, dan dimudahkan ke masyarakat untuk melakukan pengaduan jika memang mereka mengalami tindakan arogansi para pengguna plat-plat nomor khusus begitu. Karena kebanyakan takut ya, Bang, untuk ketika melaporkan dengan plat kekhususan ini. Ya takut, kan mereka tahu
Ya kalau kita udah pakai lampu sirine aja kita udah mikir kan. Ya enggak. Ini makanya saya bilang waktu itu ini jangan sampai ada penyelesaian di bawah tangan. Yang hanya tanda tangan di atas meternya 10.000 gitu loh. Siapapun nggak boleh diintervensi, polisi harus berani. Tapi kok hari-hari ini kok belum muncul lagi nih bagaimana progres penanganannya. Bagi saya sih kepentingannya adalah bagaimana ini jadi public edukasi. Itu yang penting. Oke, tapi kalau kita berkali-kali melihat kejadian seperti ini melibatkan plat RF, apa belakangnya DHS atau apapun itu tidak hanya sekali, artinya masih ada yang salah untuk bisa memberikan tindakan tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran jika platnya adalah plat khusus tadi. Masih Iya, ada tadi ada dua. Pertama adalah ini plat nomor khusus ini sembarangan dikasihnya, ya, oleh pihak kepolisian. Jadi yang nggak berwenang untuk mendapatkan penggunaan plat nomor khusus ini malah dapat. Nah, makanya saya pertanyakan, ini polisi harusnya bertanggung jawab juga nih. RFA kok orang biasa yang menggunakan gitu loh, awam biasa gitu. Satu, kedua, selama ini penegakannya terhadap pelanggar-pelanggar lalu lintas, khususnya dengan plat nomor khusus ini tidak jalan. Tidak jalan, gitu. Bener. Itu catatan Bang Tigor. Itu kan kasat mata sih, kalau kita di jalan tol aja atau di jalan raya reguler gitu ya, itu lebih macet, mereka pasti wah itu nyodok-nyodok lah. Nah ini kan kenapa mereka bebas jadi seperti itu, karena memang nggak ada penegakan, nggak ada pelarangan gitu loh, nggak ada aturan gitu loh. Itu dua hal itu yang harusnya menjadi perhatian. Untuk kasus yang ini karena viral, kemudian akhirnya baru berlanjut melorot gitu. Jadi, ya kalau nggak viral, ya hilang juga itu kasus gitu kan. Oke. Gitu. Nah, makanya kan saya bilang ini viral for justice gitu kan. Bang Tigor tadi bilang bahwa harusnya ada cara-cara tersendiri, cara khusus bagi masyarakat untuk melaporkan kepada polisi jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh plat-plat khusus itu, supaya ada keberanian untuk melapor. Apakah selama ini belum difasilitasi, dan inikah yang menjadi ketakutan masyarakat untuk menghadapi mereka-mereka yang punya kekhususan itu? Ya kalau kita lihat misalnya dari pihak kepolisian tuh mereka punya sosial media, mereka mengumumkan kalau ada laporan upload di sosial media mereka, misalnya di kepolisian Polda Metro Jaya atau di Korlantas Mabes Polri seperti itu gitu ya. Tapi kan semua juga tidak bisa mengakses itu dengan mudah. Nah makanya tadi saya usulkan supaya ada mekanisme layanan khusus gitu loh, ya untuk masalah-masalah lalu lintas. Kita jangan cuma sosial media, sosial media gitu ya, tapi juga ada yang non sosial media yang bisa diakses secara mudah oleh masyarakat. Bang Tigor punya catatan nggak? Penyelesaiannya harus terbuka. Betul. Bang Tigor punya catatan nggak pelanggaran-pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh plat-plat dengan kekhususan itu? Pelanggaran apa yang paling sering dilakukan? Yang kalau kecelakaan secara khusus ya ada beberapa ya, kita bisa ini gitu ya, itu harusnya dibuka oleh polisi gitu loh. Beberapa teman pernah melapor. Apa tuh? Apa yang diceritakan pengalamannya kepada ya, Bang? Misalnya dia disodok-sodok gitu ya, dari belakang, dari bagian belakang gitu, dia di depannya gitu ya. Itu susah. Saya sendiri juga pernah coba mengirimkan video saya gitu loh, ketika di jalan tol Jagorawi gitu ya, itu juga nggak ada gitu, seorang saya aja juga saya udah masukin di Twitter saya gitu ya, di sosial media saya gitu loh, itu juga nggak ada gitu loh. Plat RF apa ya, itu Bang? Plat RF apa itu? Waktu itu RFS ya. Oke. Nah ini yang masyarakat juga butuh tahu hak-hak mereka di jalan dengan plat kekhususan itu, supaya masyarakat ketika melihat ada pelanggaran, oh ini seharusnya dia melanggar, bisa dilaporkan. Gimana tuh, Bang Tigor? Ya kalau kita beranjak dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ya Cindy, di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, kendaraan khusus yang bisa mendapatkan privilege, ya itu hanya kendaraan-kendaraan pejabat negara seperti presiden, wakil presiden gitu ya. Terus juga emergency, kedutaan asing di Indonesia gitu. Itu
Ya, di luar itu nggak ada, sama dia. RF apapun tidak punya keistimewaan di jalan raya, sama seperti warga negara semua untuk jangan menggunakan. kasih jalan. Oke. Nah, ini harusnya keluar betul dari pihak kepolisian, statement seperti yang kita bicarakan ini gitu loh. Oke. Supaya itu menumbuhkan keberanian kepada masyarakat untuk melawan dan melaporkan jika memang mereka menjadi korban. Tidak ada Gitu. apapun dia RFS, RFD, RFH. Bukan bisa jelaskan, Nggak ada, di Bang Tigor. Undang-Undang Nomor 22 RFS itu itu nggak apa? diatur itu. RFD itu apa? RFH itu apa untuk pemirsa ngopi nih? Itu harus dibuka juga kepada masyarakat. Ya, itu siapa mereka gitu loh, supaya bisa dikontrol gitu loh. Oke. Ya. Itu, nah yang ini aja, yang RFA aja kan polisi nggak membuka. Kan mereka tahu RFA itu siapa seharusnya yang menggunakan gitu loh. Ya, tapi akhirnya dari organisasi tertentu akhirnya minta maaf dia. Karena ada anggotanya yang seperti itu gitu loh. Nah, ini sebetulnya kan ini kritik ya buat kepolisian. Kok dari masyarakat dulu yang membuka. Harusnya mereka, karena nomor polisi ini kan polisi yang mengeluarkan. Berhakkah masyarakat melaporkan jika merasa terganggu dengan plat nomor kekhususan itu, apalagi yang menggunakan strobo, rotator, kemudian klakson Itu yang... juga penggunaan strobo, rotator itu diatur, nggak boleh sembarangan. Oke. Ya, itu juga nggak boleh. Jadi yang menggunakan itu misalnya biru itu untuk penegakan hukum. Ya, warna merah itu untuk emergency, seperti itu gitu loh. Itu aja itu sembarangan kan. Kita bisa beli di mana-mana itu CD. Ya, pasang lampu-lampu seperti itu kan, sirine seperti itu gitu loh, nggak boleh. Nah, ini pun penegakannya juga nggak jalan. Ya, jadi sehingga ketika benar-benar dia kendaraan emergensi, karena masyarakat kesal malah jadi masalah kan, dihalangin gitu loh. Oke. Masyarakatnya juga harus berani untuk melaporkan itu berarti. Betul, itu penting gitu. Tapi loh. juga ada Jadi perlindungan dari polisi ya. Salah-salah nanti Iya. kejadian seperti yang viral kemarin. Kalau misalnya saya sih menduga kalau itu nggak viral ya, pertama kemungkinan juga kasusnya hilang. Kedua, korbannya akan menjadi korban 2 kali. Gitu loh. Dia harus mengejar bukti segala macam gitu loh. Oke. Ya. Dan ini kena batunya juga orang tuanya anggota DPR gitu. Bang, ini kan sudah ada tersangkanya, sudah diproses oleh polisi, sampai sekarang masih terus berproses. Gimana supaya kasus ini secara terang benderang bisa diakses oleh publik, diketahui oleh publik, karena ini juga menyangkut nasib publik juga. Selain yang menjadi korban ini, kita bisa saja menjadi korban atau menjadi pelaku bahkan. Apa sih yang harus di garis bawah atau dilihat dari proses penegakan hukum ini? Tadi ada 2 tadi kan, pendidikan buat aparaturnya, pendidikan buat masyarakatnya. Ya. Jadi ini jadi harus jadi perubahan perilaku lah, dari perilaku penegakan dari aparatur kepolisiannya. Lalu juga jadi perubahan perilaku buat masyarakatnya supaya lebih tertib. Ya, sama-sama. Nah, jadi usul saya sih kan juga pihak kepolisian punya sosial media, ya kenapa enggak dibuka aja gitu loh. Karena ya, sudah terlanjur viral apalagi ya. Gitu. Udah Gimana? Terlanjur viral ini kan kasus ini. Nggak bisa gitu loh. Misalnya gini, saya punya teman di sini ya, duta besar gitu ya, di Eropa gitu ya, salah satu negara besar di Eropa, dia jadi duta besar gitu. Dia sosialisasikan loh kegiatan dia loh lewat sosial medianya. Baik. Artinya dia membangun kontrol sosial gitu loh, supaya kerja dengan benar. Harusnya polisi juga bisa lakukan itu, dia punya sosial media kok. Jadi bukan cuma menunggu laporan masyarakat lewat sosial media itu, dia juga bisa gunakan sosial media itu untuk menunjukkan apa sih yang saya kerjakan. Ya, terima kasih Bang Azas Tigor Nainggolan sudah berbagi pandangan perspektif di Ngopi malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami, saudara, karena Ngopi akan kembali dengan informasi khusus liputan haji yang akan disampaikan oleh Nitya Anissa sesaat lagi di Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV. Apa Bu yang paling diingat kalau selama 10 tahun membantu jemaah haji Indonesia ke Raudah? Ada jemaah satu unik jemaah haji, itu ke Raudahnya tuh 3 kali dalam 1 hari. 3 kali. Itu mungkin ya? Mungkin banget.